Di sini Imam Sa'di menafsirkan, pertama, setiap ada kesulitan wa su'ubah, ya, dan juga musibah dan lain-lain, fa innal yuqari, yang namanya kemudahan itu pasti akan menemani kesulitan. Setelah ada kesulitan, kemudahan, ya. Berapa kali kita rasakan dalam hidup ini, setelah adanya kepelikan, ya, pasti mudah. Awalnya kita mulai berdagang rasanya sulit sekali, ya, rasanya yang terjual hanya 1, 2, falillahil hamd, seminggu kemudian ya terjual 100, alhamdulillah. Berapa banyak seperti ini kita rasakan, ya. Dan juga berapa banyak kita pertama kali bisa masak, misal yang ibu-ibu, ya, pertama kali bisa masak goreng telur, baliknya saja sulit sekali, baliknya aja berantakan bentuk telurnya. Ketika sudah bisa, alhamdulillah, merem saja bisa. Ma'al usri yusran, apalagi musibah yang besar, yang kecil-kecil saja Allah tolong, apalagi yang besar, ya. Yang besar saja Allah tolong, apalagi yang kecil, semuanya berkesinambungan. Setelah kesulitan ada kemudahan, pasti yuqarib, pasti menemani, ya. Yang namanya kemudahan akan menemani kesulitan. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal faraj ma'al karab wa inna ma'al usri yusran, ya. Semuanya jika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ta'rif al-usr di sini, ya, di Al-Qur'an dituliskan al-usr, ada alif lam ta'rif, ya. Kenapa dituliskan alif lam ta'rif? Ya, untuk menunjukkan lidalalah ala annahu wahid, ya, untuk menunjukkan bahwasanya al-usr itu hanya satu saja, ya. Dan di sini ada yusr 2 kali disebutkan, yusraini, ya, 2 kali disebutkan yusraini. Apa itu mudah. Jadi, ya, ulama mengatakan, dan khususnya di sini Imam Sa'di mengatakan bahwasanya al-usr, satu kesulitan gak akan pernah bisa mengalahkan 2 kemudahan. Al-usrnya ada 1, ya, yusrnya ada 2. Di sini kan disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini ada 2 usr. Kenapa 2 usr? Ya, yang di sini urida bihi wahid, ya, yang diinginkan hanya 1 saja. Karena apa? Karena ada alif lam ta'rif, ya. Lalu yusrnya 2, ya. Usr tidak akan pernah bisa mengalahkan yusr. Tenang, ya, tenang jamaah sekalian, bapak, ibu, teman-teman semua, ketika menghadapi kesulitan, tenang. Caranya gimana? Tenang, istighfar, introspeksi diri, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan? Kalaupun dosa tersebut, ya, dengan kesulitan ini bisa menggugurkan dosa tersebut, tolong gugurkan, ya. Kalaupun ternyata ini hanya untuk ujian, tolong permudahlah saya keluar dari ujian ini, ya. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Ini doanya. Ya Allah, tolong kami, ya, dan jangan jatuhkanlah kami. Ini doanya. Nah, Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Yang kedua, Allahumma ftah lana. Ya Allah, ya Fattah iftah lana. Nah, ya Fattah iftah lana. Ya Fattah, wahai pembuka segala kesulitan, ya, bukakanlah kesulitan tersebut agar menjadi mudah. Ini doanya. Berdoa yang banyak jamaah. Agar agar kesulitan yang menimpa kita ini Allah jadikan mudah. Setelahnya Allah yuqarib, ya, Allah akan temankan dengan kemudahan biidznillah ta'ala. Fa idza faraghta fansab, ya. Fa idza faraghta fansab. Fal muslim, ya, ketika kosong maka berusahalah untuk mengisi waktu kosong tersebut, ya. Ini perintah dalam agama. Jamaah, jangan sampai kita ada waktu kosong. Kenapa? Karena waktu kosong itu, ya, sebagian ulama mengatakan adalah waktu paling banyak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Ya, ketika waktu kosong
pasti lebih banyak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sedang sibuk-sibuknya, gimana mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah merasakan dapat kerjaan beruntun? Ya, dapat kerjaan beruntun. Ya, misalkan yang di kantoran, ya, ada rekapan revisi setiap jam. Ya, setiap jam ada revisi. Belum revisi selesai ada revisi lagi. Nah, ya, belum revisi selesai ada revisi selesai. Sampai nanti jam 8 malam, gimana kita mau gibahin orang? Betul? Bisa nggak gibahin orang kalau lagi fokus revisi? Nggak bisa. Wallah, nggak bisa. Ya, bisa nggak menghardik ke orang, mencerca? Nggak bisa. Kenapa? Karena sibuk. Fal muslim, ya, maka seorang muslim menyibukkan dirinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia bekerja, maka dia niatkan untuk apa? Ibadah lillah. Kenapa ibadah? Ibadah ismun jami' lima yuhibbullah wa yarda. Ibadah itu satu kata, ya, yang mencangkup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, penting kita tahu ini ibadah, kita niatkan untuk ibadah agar apa? Agar Allah ridho. Ini penting. Karena apa? Karena sejatinya kita di dunia ini cari ridhonya Allah. Nabtaghi mardatillah wa wajhi, kita cari ridho dan juga wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita cari muka dari manusia, jemaah. Ya, teman-teman sekalian, enggak perlu. Kita udah punya muka, ya. Tapi kita perlu cari ridho dan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak perlu kita cari nama di kalangan manusia. Kita sudah diberikan nama oleh siapa? Ibu sama bapak kita. Alhamdulillah. Ya, nama saya Jihad, ya, bangga dengan nama saya. Ya, tapi kita perlu cari nama di mana? Di langit, yang Allah sebutkan di kalangan malaikatnya. Ya, dengan apa? Cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan sebutkan nama kita di langit biidznillah ta'ala. Baik. Selanjutnya, fa idza faraghta fansab, ya, ketika kita kosong maka isilah dengan sesuatu yang bermanfaat. Da' ma la yuribuka ila ma yuribuk. Tinggalkan yang tidak bermanfaat kepada yang bermanfaat. Termasuk apa? Waqt faragh, ya, waktu kosong kepada waktu yang sibuk. Ya, jangan sampai waktu kita kosong. Kalau kosong seorang muslim, ya, gabut saat mau ngapain, mau rebahan aja, jangan. Silaturahim bisa, ya. Ya, silaturahim nggak bisa. Ya Allah, hujan terus deras, subhanallah, alhamdulillah, hujan deras, ya, bahkan banjir, wal'iyadzubillah, ya, dan alhamdulillah ada banjir, gitu kan, belum tsunami. Nah, alhamdulillah hanya banjir saja, belum tsunami. Ya, apa yang dilakukan? Ya sudah, dari rumah kerjakan apa yang bisa belajar, buka bukunya, belajar, ya. Buka Al-Quran, baca Al-Quran, tilawah. Nggak bisa tilawah, ya, lagi sudah bosan tilawah, buka HP-nya, video call dengan ibu, bapak, saudara, ya, tante, sambung silaturahim. Nah, dengan hal tersebut bisa, ya, bisa. Ya, senangkan orang tua, birrul walidain. Nah, sedekah, ya, nggak bisa sedekah di luar. Ya, sekarang banyak QRIS, jemaah. QRIS tertebar di mana-mana. Tinggal transfer saja, insya Allah cukup, ya. Bismillah ta'ala, cukup, bisa. Nah, maka seorang muslim apa tadi? Tidak menghabiskan waktunya untuk tidak yang bermanfaat, apalagi waktu kosong. Jangan sampai waktu kosong kita hanya ngelamun saja. Ya, ngelamun. Kenapa? Memikirkan masa lalu. Ngelamun, ya, merancang masa depan. Nah, betul, merancang masa depan. Tapi ada perancang terbaik, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita rancang belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau sudah Allah yang merancang, seluruh umat di bumi ini yang mau mencelakakan kita, mau menjadikan rancangan kita hancur, nggak akan hancur. Ini kalau Allah yang merancang. Ya, untuk apa? Kebaikan untuk kita. Pastinya Allah merancang skenario hidup kita itu yang terbaik. Ya. Masih ingat cerita ada seorang menteri, ya, di Jazirah Arab dulu, ya, dahulu kala ada seorang menteri di Jazirah Arab. Ini bukan zaman Nabi SAW, bukan, setelahnya. Ya,
dia selalu bilang kepada raja, menteri-menteri lain dan jajaran teman-teman lainnya bahwasanya apa? Yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang terbaik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia diajak oleh rajanya untuk apa? Berburu. Ya, berburu di hutan. Ya, ketika itu sudah berburu, ternyata jari rajanya nih kepotong. Kata menterinya apa? Yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Rajanya ngamuk, marah. Wahai menteriku, kenapa kau bilang ini jari saya kepotong? Mana ada baiknya? Ya, jari saya kepotong, mana ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, nggak adil. Masukkan kau. Kamu masuk ke penjara aja. Udah akhirnya apa? Menteri ini dimasukkan ke penjara oleh rajanya. Wazirnya ini dimasukkan ke penjara. Setelah itu dia bilang kepada sipirnya dan juga kepada rajanya, yang terbaik dari Allah. Aku masuk penjara terbaik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, setelah itu ya, beberapa saat kemudian raja ini ngajak kembali menteri-menterinya untuk apa? Berburu kembali. Akhirnya dia datang ke suatu kaum yang mereka menyembah arwah. Ya, disembah ini arwah. Ya, akhirnya apa? Mereka wajib untuk menumbalkan beberapa orang kepada siapa? Arwah nenek moyangnya. Ketika itu terjadi apa? Menteri-menterinya semuanya dikorbankan, dibunuh, meninggal semua. Sisa rajanya. Ketika rajanya hendak dibunuh, ya, ketua sukunya ini ngomong, ya, wahai kaumku, jangan bunuh orang ini. Dia nggak pantas untuk dibunuh, untuk ditumbalkan kepada arwah nenek moyang kita. Karena apa? Jarinya hilang satu, nggak sempurna dia. Nah ini, ketika kembali rajanya, dia sadar yang dikatakan oleh siapa? Menterinya. Yang terbaik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu jari masih ada, apakah dia tidak ikut dikorbankan? Pasti. Ya, subhanallah. Akhirnya dia menemui menterinya. Ketika itu dia tanya kembali, wahai menteriku, kenapa engkau mengatakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ketika aku masukkan engkau ke penjara? Lalu si menteri ini bilang apa? Ya, wahai rajaku, kalaupun aku tidak kau masukkan ke penjara dan aku ikut dengan menteri-menterimu yang lain, bagaimana yang terjadi? Aku akan ikut dibunuh. Nah ini subhanallah. Yang terbaik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, silaturahim ya bisa memperpanjang umur kita. Dengan apa? Misalkan harusnya kemarin apa? Ketabrak truk, jadinya ketabrak beca. Nah, ini bisa jadi. Perbanyak silaturahim. Walaupun hanya dari video call ya. Ayo setelah ini yang jauh dari orang tuanya, yang jauh dari saudara-saudaranya, buka HP-nya setelah kajian ini sebentar aja, telepon, assalamualaikum, gimana kabarnya? Alhamdulillah selesai, assalamualaikum, sudah. Itu saja sudah termasuk silaturahim ya. Itu sudah menyambung silaturahim. Yang terputus sudah lama nggak menghubungi keluarganya, ya silaturahim. Minimal di telepon, video call ya, sudah bisa video call. Kalau nggak ada kuota gimana? Yo pakai pulsa ya. Nggak ada pulsa gimana tat? Ya, ini numpang wifi tetangga boleh ya. Numpang wifi tetangga ya, Pak, mohon izin numpang wifi sebentar. Kenapa? Mau silaturahim. Silakan, insya Allah diizinkan. Insya Allah diizinkan. Wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika wahdah farghab, ay a'zamur raghbah fi ijabati du'aika wa qabuli da'watika, wa la takun mimman idza faraghu la'ibu wa a'radu min rabbihim wa an dzikrihi fatakuna minal khasirin. Wa qad qila inna ma'na hadha fa idza faragta min as-salah aw kalimatuha fansab fi ad-du'a wa ila rabbika farghab fi su'ali mutalibik. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلاة المكتوبة. Baik, Allah taala a'lam. Wa ila rabbika farghab, di sini ulama mengatakan bahwasanya ayat ini ditujukan untuk apa? Ya, masyru'iyah ya, disyariatkannya apa? Zikir setelah salat ya. Zikir setelah salat. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah ya, minta kepada Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
minta ke aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Minta ke aku, kabulkan, pasti dikabulkan. Mustahil Allah nggak kabulkan apa yang kita minta. Jangankan kita minta, ya, orang non muslim, ya, mereka minta kekayaan aja pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ganjaran akhiratnya apa? Neraka. Ya, neraka. Apalagi kita seorang muslim yang dekat dengan Tuhan kita, ya, yang paham bagaimana akhirat akan berlaku, pasti Allah akan kabulkan. Mustahil tidak dikabulkan. Ya Allah, ya, istajib du'ana. Apa artinya amin? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa setelah itu kita jawab? Amin. Apa artinya amin? Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Setiap kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Tapi nggak tahu artinya amin. Amin artinya apa? Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Nah, ini artinya amin. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan doa tersebut telah dikabulkan. Doa, ya, yang namanya doa itu mengumpulkan antara apa? Bainar roja wal khauf. Ya, kita minta kepada Allah dan kita takut tidak dikabulkan doa tersebut. Kita minta seakan-akan sudah dikabulkan dan kita takut seakan-akan tidak dikabulkan. Nah, ini harus terkumpul antara dua ini, nggak boleh salah satunya. Ya, kalau salah satunya bisa jadi murji'ah nanti, ya, ataupun kaum lainnya, ya, ladzi yushbih dzalik. Maka dari itu, ya, kita perlu mengumpulkan antara kita minta, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hati. Maka dari itu doa itu dari mana? Hati. Ya, ketika Rasulullah SAW tawaf di sekitar Ka'bah dengan siapa? Dengan Mu'adz bin Jabal ketika itu. Ya, diikuti oleh seorang Arabi, ya, seorang Arab yang nggak diketahui dari mana asalnya. Ketika itu seorang Arab ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, anta a'lamu bid-du'a. Kamu tahu dengan doa, ya. Bagaimana dandanatuk? Bagaimana doamu, wahai Rasulullah ketika apa? Tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, Rasulullah SAW menjawab, bima dandanatuk? Ya, bagaimana doamu wahai fulan, wahai Arab? Ya, ketika itu orang Arab ini bilang apa? Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, di sini Rasulullah SAW menjawab lagi dengan apa? Hiya dandanati. Seperti itu. Haula hada dandanati. Seperti itu doaku. Ya, au kama qala. Maka di sini disyariatkan ketika tawaf, ya, berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, ya, bukan dibaca. Kalau dibaca percuma, kita nggak paham, betul? Ya, doa sesuai apa yang ada di dalam hati, apa yang kita inginkan, itu yang kita doakan, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ikut-ikutan mutawif, ya. Rabbana atina lah. Terus gimana nggak bisa doa? Pakai bahasa Wonosobo, silahkan. Ya, yang orang Sumatera pakai bahasa Sumatera, yang Kalimantan pakai bahasa Kalimantannya, orang Padang, Batak pakai bahasa masing-masing. Orang Jawa pakai bahasa Jawa boleh, orang Sunda pakai bahasa Sunda, lah bahasa bi. Ya, kalau sudah habis doanya gimana saat kepentok? Ya, ketika tawaf baca Al-Quran. Ya, nggak bisa juga baca Al-Quran, zikir, ya. Ya, zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ya, kalau misalkan nggak bisa zikir gimana saat? Nggak usah tawaf.
Ya, tawaf, tetap tawaf, zikrullah ya. Zikrullah, baca Quran, semua doa insya Allah diperbolehkan karena salah satu ibadah ya, yang diitlaqkan, yang dibebaskan doanya adalah apa? Ketika tawaf dan ketika sa'i ya. Kenapa? Karena dua ibadah ini ya, ketika tawaf dan sa'i ini berat ya, maka tidak diberikan apa? Tauqifinya, bagaimana doa yang khususnya, nggak ada. Dalam tawaf dan sa'i tidak ada doa khusus. Berdoa sebanyak mungkin, zikir sebanyak mungkin, baca Quran. Ini yang disyariatkan ya. Yang penting dari mana tadi? Dari hati. Bukan ikut-ikutan, bukan baca saja. Kalau cuma baca saja nggak paham, ya berkurang nanti esensi tawafnya, berkurang nanti esensi sa'inya. Ya, kecuali memang yang sudah ditentukan, seperti halnya ketika di Shafa, kita disunahkan untuk melafazkan apa? Innas Shafa wal Marwata min sya'airillah. Ya, ketika itu kita disunahkan lagi untuk berzikir sebelum mulai sa'i dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ya, wahdah la syarikalah, azza apa? A'azza jundan wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, setelah itu berdoa, setelah itu zikir, itu kembali doa lagi, zikir lagi, baru jalan. Ya, jalannya dimulai dengan apa? Abda bima bada Allahu bi. Ya, ketika yang sunnah-sunnah ini sudah dikerjakan, maka setelahnya bebas kita untuk membaca doa apa. Nah, ini ketika tawaf dan sa'i. Jadi tawaf dan sa'i ya. Insyaallah ya, kita lanjutkan di surah selanjutnya, yaitu surah At-Tin biidznillah ta'ala ya. Kita mulai dari basmalah, lalu kita baca lagi surahnya At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. 1 2 3. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Naqra 1 2 3. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Naqra 1 2 3. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Naqra 1 2 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Naqra 1 2 3. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Naqra 1 2 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Naqra 1 2 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Naqra 1 2 3. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillah wa ala barakatillah. Qala al-musannif rahimahullah, At-tin huwa at-tin al-ma'ruf wa kadhalika az-zaytun. Aqsama bi hataini ash-shajaratayn li kathrati manafi shajaraha wa thamruha wa li anna sultanaha fi ardi Syam mahal nubuwwati Isa ibnu Maryam alaihi salam. Baik, at-tin ya, buah tin dan zaitun. Di sini tidak ada tafsirannya bahwasanya tin dan zaitun ini adalah sesuai buahnya. Allah Subhanahu wa taala aqsam atau bersumpah atas nama apa? Buah tin dan zaitun ya, karena mereka tumbuh di Ardus Syam ya, di tanah Syam, tanah tempatnya Nabi Isa alaihi salam. Nah,
Ini kenapa Allah bersumpah atas nama apa? Tin dan zaitun. Itu adalah tempatnya Nabiullah Isa alaihi salam salawatullah alaihi. Wa turi sinin. Ya. Wa turi sinin. Tur adalah suatu gua yang ada di mana? Sini. Ya, ataupun kita bisa melafadzkannya Saina. Ya. Atau Sina, ya. Turi Sina atau Turi Saina atau Turi Sini. Mahallu nubuwati Musa alaihi salam salawatullah alaihi. Nah, di situ tempat tinggalnya Nabi Musa, ya. Di tempatnya di mana? Saina. Wa hadzal baladil amin wa huwa Makkah al-Mukarramah. Hadzal balad, ya, negeri ini, negeri yang aman, tentram, sejahtera adalah negeri Makkah. Ditempati oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa'aqsama ta'ala bihadhihi al-mawadhi' al-muqaddasah allati ikhtaraha wa bata'atha minha afdhalul anbiya wa asyrafhum. Maka Allah bersumpah ke atas ketiga nama kota ini, ya, nama tempat ini, ya, di mana tempat ini Allah kirimkan nabi-nabinya yang paling mulia, dari Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga-tiganya tempat muqaddas, ardun muqaddas, tempat yang suci. Ya. Dari tempat Syam tadi, lalu yang kedua di mana? Saina, yang ketiga di Baladil Amin, Makkah al-Mukarramah. Wal muqsim alaihi qauluhu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ay tamamal khalq mutanasibil al-a'dha muntasibil qamah lam yafqad mimma yahtaju ilayhi zahiran wa batinan syai'an wa ma'a hadhihi an-ni'am al-'azimah allati yanbaghi lahu al-qiyam bi syukriha fa aktharul khalq munharifuna 'an syukril mun'im mushtaghiluna billahi wal la'n qad radu li anfusihim bi asfal al-amr wa safasifil akhlaq faraddahum Allah fi asfal safilin. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad, ya, lam at-taukid, qad at-taukid, dua-duanya penekanan, dan benar-benar telah kami. Nah ini ya, laqad, benar-benar telah kami, khalaqanal insan, kami ciptakan manusia. Ya, di sini ingat, kita ingat kembali bahwasanya setelah lafaz insan yakti apa? Akan datang dzam, ya, yaitu, ya, sifat buruk manusia yang Allah tampakkan di Al-Quran, ataupun sesuatu yang buruk bagi manusia. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah ciptakan manusia sebenar-benarnya ciptaan, sebaik-baiknya ciptaan. Dibandingkan ciptaan Allah yang lain, yang paling rumit diciptakan adalah manusia. Subhanallah, ya. Allah persaksikan itu sendiri, penciptaan langit dan bumi, ya. Lebih sulit ciptain siapa? Manusia, ya. Allah berikan di dalam manusia itu kehendak untuk apa? Untuk melakukan taat dan maksiat, di mana tidak bisa dilakukan oleh makhluk Allah yang lain. Langit, ketika Allah suruh untuk dibukakan langit tersebut akan membukakan dirinya sendiri, ya. Bintang-bintang ketika Allah suruh diam, diam. Ketika Allah suruh untuk jatuh, jatuh. Ketika Allah suruh untuk bertabrakan, bertabrakan. Ketika Allah suruh untuk menjadi panah untuk siapa? Syaitan, mereka jadi panah untuk syaitan. Subhanallah. Mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali siapa? Manusia. Allah bebaskan mereka. Ya, kecuali manusia Allah bebaskan kita untuk memilih antara taat atau maksiat. Nah, ini ciptaan terbaik, yaitu siapa? Manusia. Karena kita diberikan pilihan. Ketika manusia dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Ketika dia maksiat, maka derajatnya lebih rendah daripada jin dan syaitan. Ini manusia, ya. Ini manusia. Maka kita tinggal pilih, mau taat atau mau maksiat, mau derajat kita lebih tinggi daripada malaikat atau lebih rendah daripada jin dan syaitan. Tinggal dipilih, ya.
Baik. Summa radadnahu asfala safin. Wa bihadza, ya, dan dengan penciptaan yang sempurna ini malah kebanyakan kita itu apa? Kufur nikmah. Ya, lalu Allah kembalikan kita ke mana? Ke tempat yang paling bawah. Kita perlu introspeksi lagi jamaah, ya teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya ada di paling bawah dari neraka, lebih bawah daripada orang kafir. Ya, ini orang munafik. Ayatul munafik thalatha. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Kita introspeksi pada diri kita lagi. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia akan ingkar. Wa idza u'tumina khana. Ketika dia diberikan amanah dia akan khianah. Ini pertama, ciri-ciri yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3. Bicara bohong, janji ingkar, diberikan amanah, khiyar, ada atau enggak dalam diri kita. Nah, kita introspeksi lagi. Ya, karena apa? Munafik ini Allah tempatnya di mana? Paling bawah di neraka, lebih bawah daripada orang kafir. Subhanallah. Karena lebih banyak madharahnya daripada orang kafir. Orang kafir sudah jelas, mereka memusuhi Allah, ya. Mereka nggak beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi lebih bawah lagi orang munafik, karena apa? Zahirnya dia iman, tapi di batinnya dia apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu mereka menyangka bahwasanya mereka apa? Nipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Idza qamu ilas salati qamu kusala. Nah, ini ciri yang kedua munafik, ya. Ketika mereka mengira bisa menipu Allah, ternyata Allah tipu mereka. Allah cirikan bahwasanya orang munafik ketika mereka hendak mendirikan salat mereka malasan. Wal'iyadzubillah. Ayo kita mulai dari sholat. Ya, ayo kita mulai dari sholat. Kita perbaiki sholat kita. Sholat wajibnya terlebih dahulu. Sholat wajib sudah benar, baru tambahkan yang sunnah. Ayo kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya sholat itu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebutuhan dan hak kita untuk haknya Allah untuk kita menyembah Allah. Ini sholat, ya. Imaduddin, tiang agama. Wa man taraka shalah faqad hadamaddin. Yang meninggalkan salat maka dia telah hancurkan agamanya. Maka dari itu, ya, ulama mengatakan bahwasanya dosa terbesar setelah syirik adalah meninggalkan salat. Bukan membunuh, bukan zina, nah, ya, bukan durhaka kepada orang tua, tapi apa? Meninggalkan. Kenapa meninggalkan sholat bisa menjadi dosa terbesar? Karena ketika kita sudah tinggalkan sholat, itu bintik-bintik hati hitam di dalam hati kita akan membesar. Akhirnya apa? Semua maksiat dikerjakan, zina, bunuh, durhaka kepada orang tua. Setelah apa? Setelah meninggalkan sholat. Wal'iyadzubillah. Ya, jangan tinggalkan sholat. Ayo kita tanamkan waktu azan bismillah, ya, sholat langsung. Sebentar saya mau sholat, sebentar saja, ya, kasih waktu 10 menit, ya. Yang dagang tutup dulu dagangannya sebentar, 5 menit aja kok buat sholat, ya, 10 menit lah, mentok-mentok 15 menit ya, dispensasi dikit, ya, dari 24 jam, dari sekian ribu menit hanya 15 menit saja. Taib, nggak usah lama-lama, ya, kita laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dari apa yang Allah berikan pada kita. Salat, ya, hanya 5 waktu. Nah,